Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua dan pemirsa yang ada di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, kembali lagi ke podcast Gumai Talang bersama saya Meisi Siskarita selaku moderator, dan telah hadir bersama kita di sebelah saya ada Ustadz Karjan SPDI selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gumai Talang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Ustazah. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan memasuki materi tentang talak. Nah, pada Ustaz ada macam-macam talak itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan yang ada di dalam ruangan ini, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, alhamdulillah. Baiklah, kita pada pagi hari ini bahasan kita adalah tentang macam-macam talak. Jadi pernikahan di dalam Islam tujuannya tidak lain adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Supaya orang dibangun pernikahan itu menjadi keluarga yang tentram, bahagia. Tapi agama kita, agama Islam itu mengajarkan realistis. Sekiranya pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan, maka boleh dilakukan perceraian. Walaupun perceraian ini adalah termasuk perbuatan atau perkara yang halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Jadi perkara yang boleh dilakukan, Bu Messi, tapi Allah sangat membencinya. Jadi alternatif yang terakhir, sekiranya pernikahan kita itu tidak bisa lagi dibangun dengan yang harmonis, ada perselisihan di antara pasangan suami istri itu yang terus membawa kemaksiatan, maka boleh dilakukan talak ini. Nah, macam-macam talak, para ulama membagi secara garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah talak soreh, talak yang terang-terangan. Contohnya misalnya engkau saya talak, itu sudah jatuh talak satu. Atau engkau tertalak, itu sudah mengucapkannya dengan sadar bahwa dia mentalak istrinya, itu jatuh talak satu. Kemudian ada talak yang kedua, yaitu talak kinayah, talak sindiran. Contohnya ini misalnya Ustazah, kita menyindir istri kita, sudahlah engkau pulang ke rumah orang tuamu. Nah, itu sudah jatuh talak secara kinayah, secara tidak langsung. Sindiran itu, ucapan suami itu menjadi talak satu bagi sang istrinya. Maka seorang suami kalau bisa berhati-hatilah dalam ucapannya. Itu Bu Messi, insya Allah materi kita. Ada pertanyaan kira-kira? Bertanya Ustaz. Ya, boleh. Itu mengapa Islam memperbolehkan talak padahal pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan? Ya itu tadi. Karena apa? Kalau seandainya tidak ada perceraian, maka yang didolimi itu adalah seorang istri. Seandainya seorang suami itu otoriter, maunya sendiri, istri itu diperlakukan tidak baik, kalau tidak ada talak, maka sang istrilah yang didolimi. Maka Islam mengajarkan supaya kehidupan itu bisa harmonis. Kalau memang tidak bisa harmonis, maka diperbolehkanlah tolak terjadi, perceraian itu. Insya Allah seperti itu. Baik Ustaz. Ada lagi nih. Ya, silakan.
bagaimana hukumnya talak jika suami menjatuhkannya melalui surat atau dari media digital atau pesan gitu, Ustaz? Ya. Secara langsung. Ya, itu bisa jadi surat yang dilontarkan, ditulis dengan tangannya sendiri sang suami, itu sudah jatuh talak. Secara otomatis dia jatuh talak. Sama dengan talak kinayah tadi. Talak kinayah saja kalau kita menyindir istri kita, engkau pulanglah ke rumah orang tuamu, itu sudah menjadi talak. Maka berhati-hatilah ya, walaupun dia pakai tulisan, pakai lisan kita, maka tolak itu bisa terjadi. Ya, kira-kira. Satu lagi terakhir. Ya, boleh ya, boleh. Apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, apakah suami masih bisa rujuk tanpa akad kembali? Iya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini mungkin harus dipahami oleh pemirsa semuanya, bahwa ketika orang mentalak istrinya, ya, ada masa iddah namanya. Kalau masa iddahnya itu belum selesai, masih dalam masa iddah, maka boleh seorang suami itu untuk rujuk kembali kepada istrinya. Tapi kalau masa iddah itu sudah selesai, maka dia kalau pengen kembali kepada istrinya, wajib dibangun dengan akad nikah yang baru. Akad nikah benar dengan mas kawin yang baru kembali, karena masa iddahnya sudah selesai. Begitu Messi ya. Jadi kalau masih masa iddah boleh kembali, tapi kalau iddahnya sudah habis, maka seorang suami kalau pengen kembali lagi kepada istrinya masih talak bain, sugro maupun kubro, 1 dan 2, talak 2, maka boleh kembali. Yang tidak boleh itu kalau talak ketiga. Nah, kalau talak ketiga tidak boleh kembali kepada istrinya sebelum istrinya menikah kembali. Mungkin kalau jodoh dia cerai dengan suami yang kedua, baru kembali kepada suami yang pertama. Nah, seperti itu, insyaallah. Baik Ustaz, ini menarik sekali nih Pak. Iya, boleh. Baiklah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini, yaitu tentang macam-macam talak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pemirsa yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup podcast pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.